Peran ulama dan kiai di suatu negara menurut saya itu penting, akan tetapi harus sesuai dengan tupoksi dan ranahnya masing-masing. Pergantian nama rumah sakit banyak dikritik oleh para ustadz, bahkan sampai kalangan habib ya. Perkara nama, ustadz mengaitkan dengan tauhid, bahkan mengatakan anti Arab dan lain sebagainya. Kita flashback ke belakang, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan wayang, dengan gamelan. Apakah itu bisa disebut juga dengan non-Arab? Islam itu kan fleksibel. Harus sebagai ulama harusnya mengerti dengan adat dan kebiasaan masyarakatnya agar mudah diterima, agar mudah diingat oleh masyarakat gitu. Kita simak videonya bersama-sama. Menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa al-ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perhebat dakwah kita. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, ini tidak jauh berbeda dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan Mustafa Kemal Atatürk. Ya, seenaknya dia main gonta-ganti. Mengganti al-ihsan dengan welas asih merupakan bentuk konfrontasi tauhid yang menurut saya harus ditolak. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul kalau udah denger Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat. Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara. Emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu. Ya udah, kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan, saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti,
bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi, itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah, nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih, umpamanya rumah sakit apa, rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit Welas Asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih, ya kawan? Nah, jadi ada aroma, nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam, ya kawan. Haram, karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala, berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta, Anda mau ganti kata Ihsan dengan Welas Asih. Saudara, jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim, jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ya kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Kata gua kayak apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing, Bapak Aing tuh ngeliatin logo rumah sakit yang kemarin namanya diganti, yang tadinya Al Ihsan sekarang menjadi Welas Asih. Nah, buat lu pada yang pada cetom bae, yang pada ngedumel bae, yang mulut lu kemarin nyaring banget kayak kaleng Astor, dengerin gua, lu titrik lobang kuping lu biar lega. Dalam logo tersebut ada lambang yang paling teratas namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lambang yang paling diutamakan itu keislamannya. Tuh. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Lah makanya lu kalau pengen dikasih kudu sayang. Lah kalau orang sayang sampai mau ngasih lu, kelantih lu, lapar lu. Tuh. Di bawah lambang tersebut ada lagi tuh titik 5 sama titik 3. Gua orang ngerti itu mah, Bapak Aing yang ngerti. Ada lagi tuh lambang yang kayak ombak warna biru, rahim, kata Bapak Aing mah rahim. Siapa yang punya rahim? Orang wadon, emak lu tuh. Makanya lu biar kata sekolah tinggi banget ya, S1, S2, S3, S Mambo, S Batu, Orson, Temulawak, ontong songong, ontong ngelawan sama emak mah dorhaka lu, orang boleh tuh, ya kan? Nah, buat lu yang kemarin pada cetom baik kata bilang Bapak Aing katanya anti Islam, buset ya, licin emen bibir lu itu kayak aspal baru. Bapak Aing bikin logo tuh rumah sakit, nanya dulu sama Kiai kira-kira bagus ora, bener apa kagak. Lah orang kata Kiainya bagus, logo yang sekarang lebih lengkap daripada logo yang kemarin. Makanya jangan cetom baik. Dia loh. Ini adalah lambang Kujang, Jawa Barat. Kujang, Jawa Barat. Ini bukan rahim. Rahim yang ini. Oke, ini lambang Kujang. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu, Pak. Kan? Gitu. Ini titik lambangnya. Tritangtu di Buana, Rama, Resi, Perabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu. Ini titik 5. Siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Dari lahir
Disebutnya juga ada juga Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Ya. Jujur, bujur, syukur. Eta, gitu loh, gitu. Nah, kemudian ini lambang kuja, ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Kenapa di perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indungna aral digugurkeun. Gitu. Ini adalah bahasa apa Kiai bisa maca? Waduh. Naon eta teh Pak Kiai? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Welas asih. Atuh iya mah lebih lengkap, Oh, lebih lengkap daripada anu kapungkur. Kapungkur. ini lebih lengkap. Waduh. ini kaligrafi. Kaligrafi. Karena logonya kan cross, jadi logo kesehatan kayak tawang gitu. Kaligrafinya bentuk green cross namanya. Green Cross. Iya. Nanti jangan disebutin ini lambang salib. Nah, jadi ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini Bang, nggak pilih ayat koreksi. Wah, ya sangat lengkap. Jadi melebihi apa yang dipersepsikan sebentar orang. Sangat melebihi. Sangat bagus. Sampurna. Sampurnanya? Sampurna teh mantan Wagub Jabar. HM Sampurna. Itu adalah pengurus Yayasan Al-Ihsan pertama kali didirikan. Yang berikutnya, tidak pernah ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Orang boleh punya kesalahan, tapi kesalahannya juga memberikan manfaat. Di mana mau dibikin prasasti? Depan. Jadi nanti direktur utama siapin prasasti. Sebutin cikal bakal rumah sakit ini. Sebutin nama-namanya. Ada yang 6 gitu. Oke. Ada yang di dalam maklum. Ada. Di dalam Nah, maklum. Dalam maklum. kemudian nanti sambil diluncurkan lambang ini, kita berikan penghargaan pada keluarganya. Jadi ini memang harus dikomunikasikan dengan umat. Oh, nanti disimpan di depan pakai akrilik lampu. Nanti kita berikan penghargaan pada keluarganya yang masih ada. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Hatur nuhun Pak Kiai, aman, sehat, lancar. Malah itu ngalawan deh, atuh katanya tuh. Ada teh anu ngalawan, Pak. Eta mah ngawartosan. Dasarnya Gubernur Soleh, aduh. Alhamdulillah. Anu soleh mah rencang abdi, Pak. Kaleresan abdi gedo rencang ngamina soleh. BNRI. Gubernur anu tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Luar biasa. Manusia hakikatnya tidak luput dari kesalahan, kehilafan. Sekedar saran dari saya untuk para beliau-beliau yang mengomentari tentang penggantian nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Ulas Asih untuk para ustadz, para habaib yang ilmunya sangat tinggi, keilmuannya sangat tinggi di bidang agama. Sekedar saran dan masukan, sudahlah, tidak usah membuat opini yang tidak-tidak, yang membuat masyarakat merasa bingung. Ini yang benar siapa? Udah, tugas ulama, menurut saya tugas ulama, tupoksi ulama itu mengingatkan masyarakat terhadap syariat. Jika sudah menyeleweng dari syariat, baru bisa diingatkan. Udahlah, ngajinya banyak yang bisa lebih penting bisa dikaji. Yang lebih penting ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu dekat dengan Tuhan, ataupun yang lain-lainnya yang lebih mendorong masyarakat kenal, tahu cara beribadah, dan lebih banyak lagi. Tidak usah mengurusi hal yang perihal pergantian nama rumah sakit saja harus dikait-kaitkan dengan agama.
Saya yakin Kang Deddy Mulyadi memiliki tujuan mengganti nama itu bukan anti Arab, bukan ingin mengganti sekonyong-konyong mengganti ya. Akan tetapi Kang Deddy mungkin bertujuan agar masyarakat lebih tahu, agar masyarakat lebih luas gitu. Kan kalau contoh kecilnya misalkan namanya Al-Ihsan, siapa tahu ada warga atau masyarakat non muslim yang mau berobat agak minder masuknya kan bisa jadi saja seperti itu ya. Maka dari itu sekedar saran dari saya, udahlah kalau pengajian ataupun memberi saran, kritik yang lebih logis dan lebih menjurus kepada keilmuannya saja. Kalau bidangnya ulama kan ya pengajian, udah pengajian usul fikih, bab ibadah, itu lebih baik menurut saya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.